Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan bahas teknik computational thinking yang ketiga, yaitu abstraction. Di video-video sebelumnya, kita sudah bahas dua teknik computational thinking lainnya, yaitu decomposition dan juga pattern recognition. Nah, apa sih abstraction itu? Abstraction itu merupakan kita proses mengabaikan karakteristik yang tidak kita perlukan untuk berkonsentrasi pada hal penting, lalu membuat representasi atau ide dari apa yang coba kita selesaikan. Jadi kita melihat secara generalnya saja, kita lihat info ataupun karakter yang penting-penting saja, dan kita tidak perlu memperhatikan detail-detail yang tidak terlalu berpengaruh terhadap pemecahan masalah kita. Oke, kita lihat di sini tentang abstraction. Focusing on what's important, ignoring what is unnecessary. Kita lihat contohnya ya, di sebelah kiri atas itu ada pertanyaan. What did you learn in today's lesson? Apa yang kamu pelajari dari pelajaran hari ini? Kalau kita ditanya gitu, kita nggak mungkin kan menjelaskan secara detail dari awal sampai akhir. Kita akan membahas ringkasan apa saja yang akan kita pelajari. Jadi hanya ringkasannya saja, itu merupakan contoh abstraction. Kemudian di sebelah kiri bawah ada pertanyaan, what's the weather forecast for today? Bagaimana perakiraan cuaca hari ini? Kita cukup bilang kemungkinan hari ini nanti siang cerah berawan, sorenya mungkin agak turun hujan atau agak mendung saja. Kita nggak perlu detail bilang suhunya sekian derajat, kemudian curah hujannya itu kira-kira sekian mili. Kan nggak perlu menjawab sedetail itu ya. Kalau ada orang bertanya bagaimana perakiraan cuacanya, kita cukup membahas secara umum saja, secara general bahwa oh siang ini kemungkinan cerah berawan, sore turun hujan atau mendung saja. Kemudian di bagian kanan atas itu ada contoh explain briefly what will happen in your computer game. Oke, misalnya kita ditanya nih tentang suatu permainan yang lagi ngehits nih, misalnya Among Us. Permainan Among Us itu apa sih? Nah, kita nggak perlu menjawab dengan detail bagaimana karakternya, bentuknya seperti apa saja, kemudian tasknya apa saja. Kita cukup bisa menjawab bahwa Among Us itu ada dua macam ya, ada crew member dan ada imposter. Jadi crew member yang diminta untuk melakukan suatu task, lalu imposternya itu nanti dia melakukan sabotase dan juga membunuh crew members yang ada dalam pesawat apa itu namanya ya spaceship tersebut gitu. Jadi kita cukup membahas secara umum saja, tidak perlu membahas secara detail warnanya ada apa saja, itu terlalu banyak ya. Kita mengignore beberapa hal-hal detail dan kita fokus ke yang penting-penting saja. Itu adalah mengenai abstraksi. Kita lihat contoh selanjutnya tadi, bagaimana menggambar kucing. Kalau kita mau menggambar kucing, kita perlu lihat abstraksinya saja. Secara umum tuh seperti apa sih? Oh, secara umum kucing itu matanya dua, telinganya dua, kemudian kakinya empat, punya ekor. Udah gitu ya. Kita nggak perlu memikirkan bahwa kucing itu bersuaranya ngeong-ngeong, miu-miu, atau seperti apa. Kita tidak perlu membahas hal itu ketika kita menggambar kucing. Atau juga bagaimana makanan kesukaannya, apakah dia suka ikan atau suka nasi uduk. Kita perlu melihat hal-hal karakter kucing yang bisa kita gunakan dalam menggambar kucing saja. Nah, kita mengabaikan karakter kucing lainnya yang tidak berkaitan dengan hal yang akan kita gambar. Itu adalah contoh abstraksi ketika kita menggambar kucing. Kenapa sih abstraksi itu penting? Karena abstraksi itu pertama memungkinkan kita untuk melihat gagasan umumnya, ide umumnya seperti apa terkait masalah dan cara penyelesaiannya. Nah, kemudian juga kalau dengan adanya abstraksi tadi ya, kita lihat beberapa contoh di awal tadi, kita bisa menghapus detail-detailnya. Pola yang tidak membantu menyelesaikan masalah itu kita abaikan saja. Kita fokus pada hal-hal karakter yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Oke, kemudian juga abstraksi membantu kita dalam pembentukan model. Contohnya tadi kita mau menggambar kucing, kita melihat secara abstraksi secara umumnya seperti apa, sehingga kita bisa membuat model kucing yang baik ya. Hanya melihat secara umumnya saja, tidak perlu melihat dengan terlalu detail. Nah, kalau kita tidak melakukan abstraksi nih, contohnya dalam kasus menggambar kucing tadi ya, solusinya mungkin bisa jadi salah. Contohnya kita hanya melihat kucing itu, hanya melihat kucing yang ekornya panjang dan matanya hijau saja. Kita bisa kemudian kita bisa mempunyai persepsi bahwa semua kucing itu ekornya panjang, semua kucing itu matanya hijau. Padahal tidak seperti itu. Banyak kucing-kucing lain yang ekornya tidak panjang dan matanya tidak hijau. Kita perlu melakukan abstraksi dengan cara melihat banyak kucing, berbagai macam kucing. Kita lihat tadi ya berkaitan dengan pengenalan pola juga, kucing itu pada umumnya seperti apa, lalu kita ambil konsep generalnya, kita abaikan hal-hal detail tadi, sehingga kita bisa mendapatkan model kucing yang tepat. Oke, kita lihat contoh lainnya nih. Ketika melakukan abstraksi, kita menghapus detail umum dan mempertahankan pola umum yang relevan. Contohnya dalam membuat kue nih ya tadi ya. Membuat kue, kita perlu tahu secara umum dalam membuat kue bahwa kue itu memiliki
komposisi, bahan-bahannya apa, ingredients-nya apa. Kita nggak perlu tahu komposisinya itu apa saja karena tiap kue itu bisa memiliki ingredients yang berbeda. Yang perlu kita tahu bahwa kue itu pasti memiliki komposisi. Itu merupakan contoh abstraksi tadi. Kemudian contoh abstraksi yang selanjutnya adalah tiap komposisi pasti ada kuantitas tertentunya. Kalau kita pakai gula, kalau kita pakai tepung, tentu ada takarannya. Tepungnya itu berapa gram, gulanya itu berapa sendok, ada takarannya. Tapi kita nggak perlu tahu berapa sendok atau berapa gram takarannya, karena tiap kue bisa memiliki takaran yang berbeda-beda. Karena kita hanya melihat secara umumnya saja, secara abstraksi di level abstraksinya saja. Kemudian contoh yang selanjutnya, ketika di oven itu perlu derajat panas tertentu. Itu hasil abstraksinya ya. Kita nggak perlu peduli berapa derajat tadi, ada 180 derajat, 190 derajat, itu kita nggak perlu tahu. Karena yang perlu kita tahu secara umum kue itu pasti dipanggang dalam derajat tertentu. Dan juga durasinya pasti tertentu. Kita nggak perlu tahu apakah butuh 15 menit, 30 menit. Yang penting kita tahu bahwa memanggang kue itu butuh dipanggang dalam durasi dan derajat tertentu. Oke, jadi ini tadi contohnya bahwa kita berhasil memodelkan suatu kucing dari hasil abstraksi tadi ya. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa melakukan abstraksi, kita melihat secara umum seperti apa, kita bisa mendesain algoritma pemecahan masalahnya. Jadi nanti di video selanjutnya, tahap di computational thinking adalah membuat algoritma untuk memecahkan masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.